Selamat datang di channel Pendidikan Bahasa Inggris Pro L. Kali ini kita akan membahas tentang elliptical construction, so, to, neither, either, both, and etc. Yang pertama adalah so dan to. So dan to digunakan untuk menggabungkan dua kalimat positif dengan subjek yang berbeda. Dengan pola kalimat first sentence atau kalimat pertama, kemudian diikuti dengan and, so, kemudian auxiliary, kemudian subject. Kemudian kalimat pertama and, subject, auxiliary, to. For example, Andy knows how to solve the problem. I know how to solve the problem. Dalam hal ini yang berbeda hanya subjeknya, Andy dan I. Maka kita gabung menjadi Andy knows how to solve the problem and so do I. Andy knows how to solve the problem and I do too. Dalam hal ini karena kalimat ini menggunakan tensi simple present, maka kita menggunakan auxiliary do di sini karena subjeknya adalah I. The little girl collected money for charity. The little boy collected money for charity. Yang berbeda di sini hanya the little girl dan the little boy. Maka bisa kita gabungkan. The little girl collected money for charity and so did the little boy. The little girl collected money for charity and the little boy did too. Dalam hal ini karena kalimat ini menggunakan simple past, maka auxiliary yang kita gunakan adalah did. Sebagai catatan, me too biasanya hanya digunakan dalam conversation atau percakapan biasa. Kemudian kita ada neither dan either. Sama halnya dengan so dan to, neither dan either digunakan untuk dua kalimat negatif. Sedangkan so dan to untuk kalimat positif. Adapun pola kalimatnya, first sentence kalimat pertama, and neither, diikuti dengan positive auxiliary plus subject. First sentence kalimat pertama, and subject plus negative auxiliary plus either. For example, John saw nobody there. Nobody menunjukkan bahwa kalimat ini adalah negatif. He saw nobody there. Nobody menunjukkan kalau kalimat ini adalah negatif. Maka kita gunakan neither dan either. John saw nobody there and neither did he. John saw nobody there and he didn't either. Nah, bisa kita perhatikan di sini perbedaannya. Kalau kita pakai neither, auxiliary yang dipakai adalah auxiliary yang positif. Sedangkan kalau either, tetap kita gunakan kalimat yang negatif. Ya, nah, jadi harus benar-benar diingat bahwa neither itu selalu auxiliary-nya selalu positif, sedangkan either itu masih negatif. Me either biasanya hanya digunakan dalam kalimat percakapan biasa juga. Sebagai catatan, untuk kata-kata adverb hardly, scarcely, barely, yang berarti almost not, seldom, rarely, yang berarti occasionally, dan few atau little, semuanya mempunyai arti negatif. Jadi, elliptical construction yang digunakan adalah neither dan either. For example, Anne has few friends in Jakarta. Neither does Andy atau Andy doesn't either. Kemudian ada both and. Both and artinya kedua. Bisa digunakan untuk kalimat positif dan negatif. For example, the little boy is at school, the little girl is at school. Maka both the little boy and the little girl are at school. Kedua anak laki-laki dan perempuan itu ada di sekolah. Karena kita menggunakan both di sini, maka subjeknya menjadi plural, the little boy dan the little girl. Maka kita menggunakan untuk bentuk kalimat yang plural juga. Susan eats hamburger, Susan eats hot dog. Maka Susan eats both hamburger and hot dog. Susan makan kedua burger dan hot dog. Neither nor. Neither nor digunakan untuk kalimat positif, kalimat negatif. Perlu diingat, neither nor digunakan untuk kalimat negatif. For example, Tommy doesn't understand the lesson. Rio doesn't understand the lesson. Ini negatif dan ini juga negatif. Maka, neither Tommy nor Rio understands the lesson. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, apabila kita menggunakan neither, maka
kalimat itu menjadi positif. Maka neither Tom nor Rio understand the lesson. Yang artinya tidak juga Tom dan Rio mengerti pelajaran itu. Brandon can speak English, Brandon can speak French. Brandon can speak neither English nor French. Brandon tidak bisa berbicara baik bahasa Inggris maupun French. Andy doesn't learn boxing, Andy doesn't learn karate. Andy learns neither boxing nor karate. Kemudian either or. Either or bisa digunakan untuk kalimat positif dan negatif. For example, Mr. Anderson hasn't finished his job. Miss Anne hasn't finished her job. Ini negatif dan ini juga negatif. Maka either Mr. J. Anderson or Miss Anne hasn't finished the job. Baik Tuan Anderson maupun Miss Anne belum menyelesaikan pekerjaan itu. Bobby will buy a new cell phone. Mario will buy a new cell phone. Either Bobby or Mario will buy a new cell phone. Baik Bobby maupun Mario akan membeli HP baru itu. Chris studies math. Chris studies physics. Chris studies either math or physics. Chris belajar math. Chris belajar fisik. Maka Chris belajar baik math maupun fisik. Nah, perlu diperhatikan di sini. Saat kita berbicara tentang both, ya, both dia mengubah subjeknya menjadi plural karena kedua anak laki-laki dan anak perempuan itu. Sedangkan neither atau either or dia mengikuti kata benda ya, kata benda setelah or atau nor. Jadi kalau dia nor di sini, contoh misalnya perhatikan yang ini ya, sebentar. Oke, yang ini ya. Neither Tommy nor Rio. Jadi yang dilihat adalah kata benda setelah nor, yaitu Rio. Karena Rio ini adalah singular, maka understands-nya mengikuti bentuk pola kalimat yang singular atau tunggal. Menjadi understands, ditambahkan s di sini. Karena dia menggunakan present simple. Begitu juga dengan either. Ya, either juga yang dilihat adalah kata benda setelah or. Karena Mario ini adalah singular, ya, orang pertama tunggal, maka dia mengikuti pola kalimat orang pertama tunggal. Seperti ini. Miss Anne. Miss Anne ini adalah singular. Ya, maka dia menjadi hasn't, bukan haven't, tapi hasn't. Demikian penjelasan tentang elliptical constructions. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat.